Kita ada jeda PTS masih mengenai ta'nun fil rawi atau mardud bisababi ta'nin fil rawi. Sekarang adalah mengenai al-jihalatu fil rawi atau rawinya tidak dikenal atau tidak diketahui. Al-jihalatu bil rawi ini menurut bahasa adalah masdar dari jahila. Jahila ini kebalikan dari alima. Gitu. Alima diketahui, jahila berarti tidak diketahui. Maka jihalatu bil rawi adalah maksudnya adalah tidak diketahuinya atau tidak dikenal rawi tersebut tidak dikenal. Sedangkan menurut istilah itu adalah adamu ma'rifati ain rawi au halihi. Tidak dikenalnya sosok rawi atau keadaan rawi tersebut. Ya. Jadi rawinya tidak dikenal, tidak diketahui, begitu pula keadaan rawi tersebut tidak dikenal. Kalau tidak dikenal sosoknya berarti orangnya memang tidak dikenal. Gitu. Mungkin hanya kenal nama tapi tidak dikenal orangnya sama sekali. Atau bahkan namanya pun tidak diketahui. Gitu. Nah kalau yang keadaannya namanya diketahui tapi kita tidak tahu rawi tersebut apakah adil ataukah tidak, apakah dobit ataukah tidak. Itu maksud tidak diketahui keadaannya. Selanjutnya adalah apa yang menyebabkan rawi tersebut tidak dikenal atau tidak diketahui. Ini ada 3. Yang pertama itu adalah rawi memiliki banyak sifat. Itu artinya rawi ini memiliki banyak nama, kunyah. Kunyah itu semacam panggilan, gitu ya, seperti kalau Umar bin Khattab itu kan ada Al Faruq itu kunyah, atau juga lakobnya. Lakob itu seperti ya kita kan sering mengenal ada Abu Lahab, Abu Jahal, nah itu lakob. Atau sifatnya, ya. Atau pekerjaannya atau nasabnya. Nasabnya itu seperti Imam Syafi'i itu kan bukan nama aslinya. Imam Syafi'i itu dinasabkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i, maka disebutlah Imam Syafi'i. Nah, maksud rawi memiliki banyak sifat ini artinya satu orang rawi tapi namanya banyak, gitu. Nama di satu tempat mungkin dia namanya A, di lain dia B, di lain lagi C. Nah, orang menyangka bahwa A, B, C ini adalah orang yang berbeda, padahal orangnya sama satu. Gitu. Contohnya misalkan Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kulbi. Nah, Muhammad bin Sa'ib ini, gitu, ada yang menasabkannya kepada kakeknya. Jadi bukan Muhammad bin Sa'ib, tapi Muhammad bin Bishr. Sebagian lagi mengatakan bahwa Muhammad bin Sa'ib ini adalah Hamad, bukan Muhammad tapi Hamad bin Sa'ib. Ada juga yang menyebutkan kunyahnya itu Abu Nadir. Oh, tadi kebalik, maaf ya, berarti kunyah yang Abu, lakob itu yang nama panggilan. Kunyahnya Abu Sa'id atau Abu Hisham. Nah, nama-nama ini Abu Hisham, Abu Sa'id, Abu Nadir, Hamad bin Sa'ib, Muhammad bin Bishr ini disangka adalah banyak orang. Padahal baik Abu Nadir, Abu Sa'id, Hamad bin Sa'ib, Muhammad bin Bishr itu adalah satu orang. Siapa? Yaitu Muhammad bin Sa'id bin Bishr. Jadi karena kebanyakan nama orang jadi bingung yang mana ini orangnya, seperti itu. Yang kedua, rawinya memiliki sedikit riwayat, gitu. Jadi hadis yang dia miliki itu hanya sedikit, gitu. Atau bisa jadi orang yang mengambil dari dia atau dari tersebut itu hanya satu orang saja. Jadi sudah hadisnya sedikit, orang yang meriwayatkan darinya juga sedikit, gitu. Itu rawi memiliki sedikit riwayat, gitu. Jadi sekali lagi hadis yang dia memiliki hadis yang sedikit, juga orang yang meriwayatkan darinya juga sedikit, atau bahkan bisa jadi satu orang saja. Contohnya Abu Usyara Ad-Darimi, gitu. Orang yang meriwayatkan dari dia itu hanya satu orang saja, siapa? Yaitu Hamad bin Salamah. Tidak ada orang yang meriwayatkan dari dia kecuali Hamad bin Salamah ini, dari Abu Al-Usyara Ad-Darimi. Karena saking sedikitnya riwayatnya. Yang ketiga,
itu adalah nama rawi tidak jelas gitu, atau tidak disebutkan gitu. Jadi si namanya itu disingkat atau semacamnya sehingga tidak jelas gitu. Nah, nama hadisnya itu disebut dengan mubham. Jadi kalau ini contohnya itu seperti rawi mengatakan an fulan an syaikhin, atau saya menerima hadis dari si fulan, saya menerima hadis dari syekh, saya menerima hadis dari seseorang. Nah, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya, bagaimana kita tahu rawinya seperti apa? Seperti itu. Itu adalah 3 sebab kenapa terjadi jihalatu fir rawi. Rawinya tidak dikenal. Selanjutnya majhul ya. Tadi jihal atau firawi, sekarang al majhul. Nah, apa yang disebut dengan majhul? Majhul ini adalah man lam tu'raf ainhu aw sifatuhu, adalah orang yang tidak diketahui identitas atau sifatnya, sosoknya atau sifatnya tidak diketahui. Itu adalah majhul. Jadi kalau jihal atau firawi itu adalah keadaan rawi tidak dikenal, nah kalau majhul itu adalah orangnya, itu rawinya yang tidak dikenal, baik sosoknya ataupun sifatnya tidak diketahui. Sifat tidak diketahui itu yang tadi kita tidak tahu apakah dia adil ataukah tidak, dobit ataukah tidak. Itu yang disebut dengan majhul. Nah, majhul ini ada 3. Yang pertama itu disebut dengan majhul ain atau tidak diketahui sosok rawinya. Nah, majhul ain ini terjadi ketika rawinya disebutkan namanya, artinya namanya ada, tapi tidak ada orang yang meriwayatkan darinya kecuali hanya 1 orang. Seperti yang penyebab yang kedua tadi, riwayatnya sedikit sehingga rawi yang meriwayatkannya pun hanya 1 orang. Nah, itu disebutnya dengan majhul atau hadisnya adalah majhul ain. Namanya ada, tapi yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang saja. Nah, hukum riwayatnya itu tidak diterima. Jadi kalau rawi hanya meriwayatkan jika rawi tersebut orang yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang, itu tidak diterima. Kecuali ada pengecualian, kecuali jika dikuatkan atau disikohkan. Nah, disikohkannya itu melalui 2 cara. Yang pertama, disikohkan oleh orang lain yang tidak meriwayatkan hadis darinya. Maksudnya bahwa contohnya tadi Abu Musyarah tadi, dia kalau Abu Musyarah ini tidak ada yang menguatkan, artinya tidak ada komen, tidak ada nas catatan dari ulama lain yang menguatkan bahwa dia itu adalah orang yang adil, maka hadisnya tidak diterima. Tapi kalau ada, maka hadisnya bisa diterima. Nah, cara yang kedua agar diterima adalah disikohkan oleh orang yang meriwayatkan hadis darinya. Namun orang itu harus dari kalangan ahli jarh wa ta'dil. Maksudnya adalah bahwa si rawi tadi atau Abu Musyarah misalkan tadi itu dikuatkannya oleh orang yang meriwayatkan darinya, meriwayatkan hadis darinya. Nah, tapi orang yang meriwayatkan hadis darinya itu adalah harus termasuk ulama jarh wa ta'dil. Artinya ulama yang sudah bisa menilai keadilan atau kedobitan seorang rawi. Kalau tidak termasuk ulama ahli jarh wa ta'dil, maka tidak diterima hadisnya. Yang kedua itu disebut dengan majhul hal atau tidak diketahui, tidak dikenal keadaannya, atau disebut juga dengan mastur. Nah, ini orang yang meriwayatkan darinya 2 orang atau lebih tetapi tidak disikohkan. Bedanya dengan yang tadi, yang pertama itu orang yang meriwayatkan darinya itu hanya 1 orang saja. Tapi kalau majhul hal, banyak 2 atau lebih meriwayatkan darinya tetapi tidak disikohkan, tidak ada yang menyikohkan. Maka hadisnya ditolak atau mardud. Yang ketiga itu ada mubham. Nah, mubham ini adalah orang yang namanya tidak dijelaskan dalam hadis. Sebenarnya mengenai mubham ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkannya kepada majhul, ada yang memisahkannya dari majhul. Artinya dia tidak termasuk ke dalam majhul. Tapi di sini kita masukkan ke dalam pembagian majhul.
untuk memudahkan. Nah, hukum riwayatnya tidak diterima sehingga ada rawi atau hadis yang menyebutkan namanya atau riwayat lain yang menyebutkan namanya gitu. Jadi selama namanya itu tidak dijelaskan, selama tidak ada yang menjelaskan siapa orang tersebut yang meriwayatkannya, maka hadisnya ditolak. Tapi kalau ada hadis dari riwayat lain yang menyebutkan nama rawi tersebut, maka hadisnya menjadi diterima. Nah, kenapa mubham ini ditolak? Karena sosok rawinya tidak dikenal. Artinya, bagaimana kita bisa mengenal rawinya sedangkan namanya pun tidak jelas atau tidak diketahui. Ketika tidak mengetahui namanya, maka tidak diketahui pula orangnya. Ketika tidak diketahui orangnya, maka keadaannya pun kita tidak akan tahu, sifatnya pun kita tidak akan tahu karena orangnya tidak jelas yang mana gitu, seperti itu. Itu yang disebut dengan mubham. Lalu bagaimana jika mubham itu disertai dengan lafaz ta'dil? Lafaz ta'dil ini adalah lafaz yang menyebutkan bahwa dia adalah orang adil. Itu contohnya misalkan saya telah menerima hadis dari orang yang sikot. Saya telah menerima hadis dari orang yang dobit. Nah, bagaimana jika ada rawi yang menyebutkan seperti itu? Maka jawabannya tetap hadis tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena bisa jadi dia sikot atau dobit menurut rawi tersebut, belum tentu menurut orang lain itu dia termasuk orang yang sikoh atau dobit. Maka walaupun dijelaskan dengan lafaz ta'dil, tidak diterima hadisnya. Terakhir, kitab populer yang memuat sebab-sebab majhul. Artinya kitab-kitab ini diklasifikasikan berdasarkan sebab-sebab majhul. Sebab majhul yang 3 tadi. Nah, jika buku yang menyangkut mengenai rawi memiliki banyak sifat, itu ada kitab Mudlih, Auham, Muljama, Tafriq karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Sedangkan kitab yang berhubungan dengan rawi yang memiliki sedikit riwayat ada Al-Wuhdan karya Imam Muslim. Yang ketiga, kitab yang menyangkut atau berhubungan dengan rawi yang tidak jelas namanya ada kitab Al-Asma'ul Mubhamah fil Anba'il Muhkamah karya Al-Khatib Al-Baghdadi dan kitab Al-Mustafad min Muhammad Al-Matni wal Isnad karya Waliyuddin Al-Iraqi. Itu mungkin yang bisa dijelaskan atau dipaparkan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.